kita akan melihat atau mendengarkan presentasi dari saya hanya berupa overview. Nanti Bapak Ibu silahkan simak lengkapnya di modul yang akan dibagikan. Nah, pembinaan iman remaja atau kelas peer ini, kita akan melihat modul peer melalui 5 pelajaran yang berupa pelayanan pembinaan iman remaja Kristen, ya, pelajaran kedua tahapan perkembangan remaja, pelajaran ketiga bahan pembelajaran pembinaan iman remaja, yang ketiga macam-macam metode pembinaan iman remaja, dan pelajaran terakhir kita juga akan melihat gereja dan generasi masa depan. Kita masuk pada pelajaran yang pertama, Bapak Ibu, yaitu pelayanan pembinaan remaja Kristen. Kita mau melihat dulu definisi dari pembinaan iman remaja Kristen. Kita akan melihatnya dari 3 hal, dari pengertiannya atau definisinya, dari tujuannya, dan juga tantangan serta peluang yang ada melalui pembinaan iman remaja ini. Kita lihat pengertian dan pembinaan iman remaja pada bagian yang pertama ini. Kita kalau melihat kata pembinaan iman remaja ini atau kalimat ini terdiri dari 3 kata ya Bapak Ibu, yaitu pembinaan, iman, dan remaja. Kata yang pertama dari pembinaan itu memiliki kata dasar bina, yang artinya membangun, mendirikan, mengusahakan supaya lebih baik. Seperti itu. Kalau diberi imbuhan, awalan dan imbuhan, itu bisa memiliki arti proses atau cara, perbuatan, pembaharuan, penyempurnaan, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Itu arti dari pembinaan sendiri. Kalau kita melihat kata selanjutnya ada kata iman, berarti kita harus melihatnya dari 2 sudut pandang, yaitu PL dan PB. Kalau PL menerjemahkan kata ini dengan kata beta yang berarti mengamini dan mempercayai semua penyataan Allah. Di ayat-ayat yang tertera, Mazmur 37 ayat 3, Amsal 3 ayat 5, Yeremia 17 ayat 15, itu dipaparkan tentang kata ini, betah ini. Dan di dalam PB juga menggunakan kata pistis untuk menerjemahkan iman ini. Kata yang cukup terkenal bagi kita, yang memiliki arti percaya kepada Allah melalui Yesus Kristus. Jadi jelas ya, pembinaan atau iman ini jelas memiliki arti pusatnya kepada Yesus. Dan kata yang terakhir ada kata remaja. Kata remaja sendiri berasal dari kata Latin, dari bahasa Latin, yang diterjemahkan dengan kata adolescence, yang memiliki arti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa, yang bisa kita pahami sebagai masa transisi dari anak-anak menuju dewasa, disertai dengan perubahan mulai fisik, psikologi, kerohanian, dan masih banyak lagi. Oleh sebab itu kita bisa simpulkan, arti dari pembinaan iman remaja itu seperti apa? Yaitu proses pembaharuan kehidupan remaja Kristen untuk mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu pertumbuhan iman ke arah kedewasaan dan ketaatan yang mutlak kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu arti dari pembinaan iman remaja, Bapak Ibu. Lalu dasar Alkitab pembinaan iman remaja sendiri terambil dalam Mazmur 119 ayat 9 sampai 11. Kita bisa bacanya, bagaimana orang muda dapat memelihara jalannya yang bersih dengan menjaga sesuai dengan perkataanmu, dan seterusnya. Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. 1 Timotius 4 ayat 12, jangan ada orang yang merendahkan kamu karena kamu muda, tetapi jadilah teladan, dan seterusnya. Nah, ini dasar-dasar Alkitab kita, dasar Alkitab dalam melakukan pembinaan iman remaja. Pada bagian kedua di pelajaran pertama, kita juga akan melihat tujuan dari pembinaan iman remaja. Apa sih tujuannya? Ada 6 tujuan, Bapak Ibu, yang ini sangat menolong kita untuk menentukan tujuannya. Yang pertama, membentuk identitas diri dalam Kristus. Ini jelas. Kita membina remaja supaya mereka dapat menemukan identitas mereka di dalam Kristus. Yang kedua, mereka juga dapat menumbuhkan, tujuannya adalah menumbuhkan hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan. Kalau kita dapat menolong para remaja untuk menemukan identitas mereka di dalam Kristus, mereka secara otomatis, secara naturnya akan menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Biasanya para remaja yang tidak intim dengan Tuhan tuh belum menemukan identitas Kristus, identitas diri di dalam Kristus. Yang ketiga, membentuk karakter Kristus dalam diri remaja. Ini juga saling berkaitan, Bapak Ibu. Jadi ketika kita sudah
bisa menolong mereka untuk menemukan atau membentuk identitas diri mereka di dalam Kristus, mereka akan menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan, mereka juga akan membentuk karakter Kristus di dalam dirinya. Kalau sudah ada karakter Kristus, mereka mampu menjadi saksi Kristus. Kenapa? Karena melalui tutur kata mereka, melalui tingkah laku mereka, melalui gaya hidup mereka, itu pun sudah menjadi alat untuk kesaksian bagi lingkungannya, bagi generasi mereka. Yang kelima, memberikan ketahanan iman dalam menghadapi tantangan hidup. Ini bertujuan pembinaan iman remaja jelas menguatkan iman itu sendiri. Bagaimana para remaja menghadapi problematika hidup mereka dengan pergumulan mereka masing-masing, mereka mampu melihat bahwa iman itu menjadi dasar dan menjadi kekuatan untuk mereka sendiri. Dan yang terakhir tujuannya adalah menumbuhkan hubungan yang dekat dengan keluarga dalam Kristus. Jadi bukan hanya menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan, tapi hubungan dengan sesama, yaitu keluarga dalam Kristus, mereka juga terjalin erat. Dengan keenam ini kita melihat bahwa inilah tujuan pembinaan iman remaja itu sendiri. Bagian ketiga, untuk pelajaran pertama adalah tantangan dan peluang. Kita mau melihat apa sih tantangannya dalam melakukan pembinaan iman remaja ini, apa juga peluangnya yang bisa kita manfaatkan ketika melakukan pembinaan ini. Bagian yang pertama kita melihat tantangannya terlebih dahulu Bapak Ibu. Ya, tantangan yang pertama adalah pengaruh negatif dan positif dari teknologi. Nah, adapun teknologi dengan kecanggihan yang ada itu memberikan dampak yang luar biasa bagi para remaja dan bahkan kita, yaitu memberikan informasi mudah, informasi yang banyak dan mudah kita dapatkan, itu salah satu keuntungan dari teknologi itu sendiri, dan juga banyak kebutuhan-kebutuhan yang semakin dimudahkan seperti belanja online, pembayaran juga mudah, dompet digital, dan masih banyak lagi Bapak Ibu, transportasi juga termasuk. Semua itu memudahkan dan itu menjadi dampak yang positif dari teknologi. Namun juga perlu pengawasan Bapak Ibu. Inilah dampak negatifnya, yaitu pornografi, kecanduan games, screen time yang over, dan masih banyak lagi. Dan juga mungkin cyberbullying, dan masih banyak lagi hal-hal negatif yang bisa menyebabkan remaja itu tenggelam di dalamnya, bahkan jatuh ke dalam dosa. Kita ingat 1 Korintus 6 ayat 12, bagaimana semuanya itu diperbolehkan, semuanya itu halal, tapi tidak semua berguna, dan jangan sampai kita diperhamba olehnya, termasuk teknologi. Jangan sampai teknologi itu memperhamba para remaja dan juga kita. Itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua, kurangnya kedekatan hubungan dengan orang tua. Tak bisa dipungkiri Bapak Ibu, kemajuan teknologi itu memudahkan para remaja dan kita untuk melakukan interaksi melalui media sosial di dalam dunia maya. Jadi media sosial itu memudahkan relasi kita gitu. Mau kontak, mau chat, mau telepon, sekarang semakin mudah. Tapi faktanya juga ini merupakan tantangan yang bisa mengakibatkan menurunnya relasi sosial secara langsung, termasuk orang tua. Jadi anak sibuk dengan HP-nya sendiri sehingga kedekatan dengan orang tua itu menurun. Tapi di sisi lain kita juga melihat orang tua juga terlalu sibuk bekerja. Kan banyak tuh orang tua yang sekarang karena lagi sibuk supaya anaknya diam dikasih HP. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri untuk kita di era teknologi ini dalam melakukan pembinaan iman remaja. Kita ingat Efesus 6 ayat 4, di mana bapak-bapak jangan menimbulkan luka kepada anaknya. Dalam hal ini orang tua jangan menimbulkan luka. Oleh sebab itu kita bisa pahami jangan sampai orang tua tidak punya relasi, sibuk dengan urusan mereka sendiri, tapi bangunlah relasi dengan anak-anak. Dan tantangan yang ketiga, pengaruh tekanan sosial atau teman-teman yang tidak sehat. Ini juga menjadi tantangan yang penting bagi kita lihat untuk kita pelajari. Karena remaja sering sekali lebih nyaman dengan lingkungan temannya. Ini menjadi tantangan untuk kita, rela melakukan apa saja mereka untuk melakukan hal-hal yang bahkan di luar nalar gitu. Hal-hal yang tidak baik mereka bisa lakukan demi diterima di lingkungan tersebut. Nah, padahal jelas di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, oleh sebab itu inilah tantangan yang kita hadapi sekarang ketika kita membina iman remaja itu. Tantangan yang keempat, yaitu ketidaktertarikan remaja pada gereja. Nah, sering sekali
saya temui dan kita temui banyak remaja, Bapak Ibu, yang sudah malas untuk datang ke gereja karena merasa gereja tidak update, gereja monoton, khotbahnya gitu-gitu aja, tidak variatif, atau mungkin liturginya hanya itu-itu aja. Gereja tidak update sehingga remaja tidak tertarik lagi untuk datang ke gereja. Atau ada alasan kedua, mereka bisa ibadah online. Ini juga salah satu tantangan ya ketika kita memasuki era teknologi. Gereja yang berusaha update, berusaha menghadirkan ibadah online, justru membuat remaja juga tidak tertarik. Oh, bisa ibadah online kok gitu ya kan. Atau juga sering kita temui banyak remaja yang merasa dihakimi oleh gereja ketika datang dengan style yang berbeda, datang dengan pemikiran mereka, gereja langsung membatasi, langsung memvonis, memberikan klaim-klaim bahwa mereka salah dan seterusnya. Itu sering kita temui. Dan seharusnya kita ingat bahwa Ibrani 10 ayat 25 sudah mengatakan jangan menjauhkan diri dari persekutuan. Jadi hendaklah ini kita perhatikan supaya tantangan ini dapat kita hadapi. Nah, ketika kita melihat tantangan, kita juga harus melihat ada peluang ketika kita melakukan pembinaan iman remaja ini. Apa saja peluangnya? Ada tiga hal, yaitu kerjasama orang tua dan gereja. Ini menjadi peluang yang penting untuk kita laksanakan bersama, baik gereja, baik orang tua. Tidak bisa gereja sendiri saja, karena gereja cenderung paling berapa sih, satu atau dua kali dalam seminggu, atau mungkin tiga gitu. Nggak setiap hari, dan orang tua lah yang setiap hari membimbing, membina mereka di rumah. Oleh sebab itu penting untuk membina, menjalin kerjasama antara gereja dan orang tua. Dan yang selanjutnya adalah memanfaatkan teknologi sebagai cara menarik belajar firman Tuhan. Ini jangan sampai terlupakan, terlepaskan. Karena kita masuk di era teknologi, gunakan itu semaksimal mungkin. Dan memenangkan remaja, kunci mempersiapkan gereja masa depan. Remaja ini adalah investasi kita. Ketika kita bisa memenangkan mereka, gereja tidak akan pernah mati, Bapak Ibu. Justru semakin berkembang dan terus bertumbuh. Nah, kita masuk pada pelajaran kedua, Bapak Ibu, yaitu tahapan perkembangan remaja. Kita mau melihat dulu tahapannya dalam tiga hal, mulai dari tahapan itu sendiri, faktor-faktor yang mempengaruhi, maupun strategi pembinaan. Nah, kita masuk kepada tahapan perkembangan remaja. Ada dua era yang utama, yaitu tahapan pra-pertengahan dan pertengahan remaja, usia 10 hingga 14 tahun, dan juga nanti kita mau melihat usia 15 sampai 18 tahun. Kita melihat dulu usia yang pertama ini, yaitu pra dan pertengahan remaja, usia 10 sampai 14 tahun. Ada 4 perubahan yang utama, yaitu fisik, mental, sosial, emosi, dan juga kerohanian. Dari fisik kita bisa melihat usia segini mulai fisiknya bertumbuh, ya kan? Mengalami menstruasi juga dan juga mimpi basah, tapi juga mereka sering canggung gitu, atau salah tingkah, atau bahkan mudah tersinggung ketika fisiknya mulai tersenggol atau dijadikan bahan candaan, atau zaman sekarang sebutnya dibully gitu. Mereka mulai tersinggung itu ketika usia-usia segini. Dan mereka secara mental, mereka rasa ingin tahunya itu begitu besar, Bapak Ibu. Dan suka eksplorasi, karena pengen tahu, suka eksplor mereka. Tapi karena kurangnya pengalaman dan pengetahuan, membuat masa-masa ini di usia 10 sampai 14 tahun ini kurang berpikir panjang ketika berbicara atau bertindak gitu. Jadi mereka hanya tahu berpikir, ya udah langsung sikat gitu. Perubahan yang ketiga yaitu sosial emosi. Secara emosi juga mereka tuh mudah dipengaruhi oleh lingkungannya. Jadi lingkungan tuh mendominasi mereka. Jadi bukan dalam diri mereka sendiri, tapi pengaruh-pengaruh teman dan segala macamnya. Dan mereka mulai menjaga jarak dari keluarga. Mereka mulai suka jalan, keluar, dan segala macamnya. Mereka mulai tertarik juga dengan lawan jenis karena pertumbuhan fisik yang pesat membuat mereka hormon juga bertumbuh. Jadi mereka mulai tertarik nih dengan lawan jenis mereka. Tapi secara rohani, sebenarnya mereka juga belum memiliki iman yang solid. Mereka masih dasar sekali. Oleh sebab itu, mereka lebih suka mendapatkan bimbingan disertai keteladanan daripada sekedar teori. Mereka bukan lagi usia sekolah minggu, Bapak Ibu, yang kita bisa ajari dengan teori-teori dan aktivitas, tapi mereka butuh keteladanan, aksi langsung. Tahap yang kedua, yaitu tahap pertengahan dan akhir remaja, usia 15 sampai 18 tahun. Ini usia-usia remaja menuju ke dewasa ya Bapak Ibu. Ada 4 hal juga, perubahan fisik, mental, sosial, emosi, dan juga kerohanian. Mulai dari fisik, pertumbuhan mereka cukup pesat, kurang lebih 85%
sudah bertumbuh dan masih ada proses selanjutnya. Pubertas mereka sudah mulai sempurna, pertumbuhan fisik pada perempuan mulai melambat karena pada dasarnya pertumbuhan fisik wanita biasanya lebih cepat nih daripada pria. Jadi usia-usia segini seorang perempuan biasanya mulai melambat. Mereka mulai nyaman dengan tubuhnya, tidak lagi mudah tersinggung. Nah, mereka mulai bisa menerima diri sendiri dan mengupgrade diri sendiri. Mereka tidak hanya mudah tersinggung seperti usia sebelumnya 10 sampai 14 tahun itu, tapi mereka mulai bisa menerimanya. Secara mental mereka mulai mampu nih merencanakan masa depan. Mereka mulai memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Mereka mulai mengerti nih apa ketika mereka melakukan ini konsekuensinya apa. Mereka itu di usia 15 sampai 18 tahun ini mulai mengerti hal itu. Tapi juga tetap karena masih kurang pengalaman, pendapat mereka sering terkesan kasar ya kan bagi orang dewasa. Sering sekali mereka menyampaikan ya apa adanya karena ya itu yang hanya mereka tahu gitu. Secara sosial, secara emosi mereka lebih stabil, mudah mengendalikan amarah, rasa senang dan lebih terbuka. Nah, usia-usia segini adalah usia yang baik untuk diajak sharing nih karena mereka mulai terbuka. Tapi juga mereka masih suka berkelompok dengan memilih teman. Mereka masih suka punya circle-circle tersendiri yang nyambung dengan mereka. Dan kecenderungan menjauh dari orang tua dan ingin bebas masih berlanjut. Biasanya mereka ingin sekolah di luar kota, kuliah di luar kota, ya kan, mulai makin intens keluarnya dan segala macamnya. Secara rohani, mereka mulai mengenal nih nilai-nilai sosial, kerohanian, dan juga pergaulan yang buruk. Mereka tahu tuh pergaulan yang buruk akan mencemarkan nama baik. Mereka paham untuk hal itu. Karena apa? Nilai-nilai rohani yang mereka terima itu sudah mereka terima sejak kecil. Jadi pada masa lalu mereka sudah menerimanya dari orang tua, dari gereja, untuk mendasari pemikiran mereka di usia segini. Oleh sebab itu penting sekali Bapak Ibu mendasari nilai-nilai rohani, menanamkan nilai-nilai kerohanian kepada mereka untuk usia sejak kecil sehingga usia 15 sampai 18 tahun ini mereka mulai menyadari hal-hal tentang kerohanian. Oke. Nah, sebentar Bapak Ibu macet. Ya, pelajaran ke selanjutnya masih pelajaran kedua bagian yang B, yang bagian yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi. Kita mau melihat faktor-faktor yang mempengaruhi ada 3 hal: keluarga dan lingkungan, teman sebaya dan pergaulan, serta pengaruh teknologi. Kita melihatnya secara ringkas, bagaimana keluarga itu harusnya menyediakan lingkungan yang aman, harusnya mendukung secara emosional dan juga terjalin komunikasi secara terbuka. Ini keluarga yang mendukung perkembangan remaja itu sendiri, Bapak Ibu. Harusnya seperti ini, kita harus ciptakan lingkungan keluarga yang seperti ini dan juga kita arahkan lingkungan pergaulan mereka. Dan teman sebaya ini, pergaulan lah, kadang lebih berperan dalam mempengaruhi perkembangan remaja daripada keluarga inti atau keluarga besar. Seperti ciri-ciri tadi ya Bapak Ibu, mereka lebih suka di luar, oleh sebab itu kadang lingkungan tuh pengaruhnya begitu besar. Oleh sebab itu penting untuk kita mengarahkan mereka supaya tidak salah pergaulan. Secara teknologi, ini memberikan peluang yang tak terbatas untuk belajar dan berelasi. Sekali lagi, teknologi itu banyak sekali, Bapak Ibu, yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan pembelajaran, untuk berelasi dengan mereka. Dan ketiga, kita mau lihat strategi pembinaan iman remaja yang mungkin bisa kita terapkan dengan baik gitu. Secara prinsip ini pasti kita bisa terapkan. Yang pertama, ada metode komunikasi yang efektif. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan para remaja, yaitu aktif mendengarkan. Sering sekali kita malah justru monolog ketika di depan remaja. Harusnya tidak seperti itu, tapi aktif mendengarkan. Bangun juga keterbukaan, rasa percaya terhadap mereka, supaya mereka itu bisa terbuka terhadap kita. Tapi juga lakukan mentoring, yaitu pengarahan. Jadi bukan hanya mendengarkan, tapi juga mengarahkan mereka. Sehingga terbangunlah, terciptalah hubungan yang akrab secara personal dengan Bapak Ibu pembina gitu. Dan jangan lupa kembalikan kepada Alkitab, yaitu pengajaran Alkitab, back to the Bible. Nah, setelah ketika kita melakukan komunikasi yang efektif ini, kita bisa menentukan aktivitas dan program pembinaan iman remaja. Ya, mulai dari pengenalan identitas remaja dalam Kristus, kita bisa mendasari hal ini,
terus kita bisa ajak mereka untuk pelayanan sosial dan terjun dalam misi secara langsung, melibatkan remaja seperti itu, dan menciptakan komunitas remaja yang saling terbuka satu antara lainnya, saling sharing, saling menguatkan, dan juga kita aktif untuk melakukan kegiatan pembelajaran, khususnya kerohanian, dan jangan lupa kita menggunakan teknologi juga. Teknologi ini adalah hal yang disukai anak-anak. Anak-anak lahir dengan dunia teknologi yang sudah berkembang. Oleh sebab itu, jangan sampai teknologi kita sia-siakan. Kita harus manfaatkan untuk semua kegiatan pembelajaran. Kita masuk pada bagian ketiga, ya, atau pelajaran ketiga, yaitu tentang bahan pembelajaran pembinaan iman remaja. Kita akan melihatnya dalam 4 hal, mulai dari merancang materi, penggunaan teknologi, topik pembelajaran, penggunaan teknologi, evaluasi, dan pembaruan materi pembelajaran. Pada bagian yang pertama, bagaimana merancang materi pembelajaran, kita akan melihatnya, dan ini menjadi pokok pikiran penting yang harus ada dalam materi pembelajaran yang akan kita buat atau yang akan kita rancang. Ketika kita merancang materi, kita harusnya pokok pikiran ini harus kita terapkan atau harus ada, yaitu yang pertama berdasar pada Alkitab dan berpusat pada Kristus. Ini menjadi satu-satunya dasar dan pusat yang harus kita terapkan ketika kita membina iman remaja. Dan yang kedua, harus punya tujuan yang jelas. Jangan sampai hanya bersekutu, hanya gitu-gitu aja, tapi harus punya tujuan yang jelas ya Bapak Ibu. Yang ketiga, bahan pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan remaja. Ingat, mereka bukan lagi sekolah minggu, tapi juga mereka bukan orang yang dewasa. Jadi gunakanlah bahasa, gunakanlah bahan-bahan, dan semuanya itu sesuai dengan usia mereka, sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan lengkapilah dengan materi-materi pendukung seperti video atau gambar atau semacamnya yang relate dengan kehidupan anak muda. Dan yang terakhir, libatkan remaja untuk memberikan umpan balik, untuk sharing, untuk men-sharingkan berkat yang mereka terima, atau bahkan ketika mempersiapkan materinya, mereka bisa juga dilibatkan untuk merancang materi ini. Nah, apa saja topik materi dalam pembelajaran ketika kita melakukan pembinaan iman remaja? Topik utama materi pembelajaran yang dapat dikembangkan. Ingat Bapak Ibu, dapat dikembangkan, jadi tidak terbatas untuk hal ini saja. Kita harus kembali kepada Alkitab, bagaimana Alkitab itu berbicara, yaitu tentang pengantar kepada Alkitab. Tinjauan Alkitab PL maupun PB itu kita bisa pelajari atau bisa kita angkat topik ini. Kenapa? Karena ini menjadi bagian yang penting untuk supaya remaja dapat memahami Alkitab secara menyeluruh, bukan hanya comot-comot ayat atau bukan hanya memahami ayat secara sepenggal, tapi mereka bisa mengetahui latar belakangnya, garis besarnya, pelajaran-pelajaran pentingnya, atau penulisnya, tahun penulisan, dan segala macamnya. Serta membaca dan mempelajari Alkitab secara rutin tentunya. Itu bisa kita angkat sebagai topik utama. Dan yang kedua, kita bisa juga angkat topik tentang Tritunggal. Nah, ini menjadi satu doktrin yang baik untuk kita bahas, kita angkat sebagai topik pembelajaran di kelas remaja atau di usia-usia remaja, karena di era teknologi ini Bapak Ibu banyak sekali ajaran-ajaran sesat yang tersebar dan bahkan mengatasnamakan Kristen gitu, terlihat Kristen padahal bukan. Oleh sebab itu ketika kita mengajarkan hal ini, kita akan menolong remaja untuk punya kepekaan bahwa oh ini bukan percayalah Tritunggal seperti itu. Nah, kita juga perlu angkat pengajaran-pengajaran iman Kristen atau doktrin-doktrin iman Kristen seperti doktrin Alkitab, Allah Tritunggal tadi, gereja, akhir zaman, Roh Kudus, manusia dan dosa, dan segala macamnya. Banyak sekali doktrin, dan Bapak Ibu juga bisa cek juga di situsnya Pesta gitu, untuk mendapatkan, atau situsnya MLC untuk mendapatkan materi-materi doktrin yang bisa mungkin diangkat dan dikembangkan menjadi materi pembelajaran anak-anak muda. Ini menjadi bagian yang penting juga karena banyak sekali gereja di zaman sekarang yang mengangkat tuh justru hal-hal yang praktis yang rasanya memang kebutuhan remaja, seperti berkat, pasangan, ya gitu kan, yang digemari remaja, soal romantik-romantikan, itu yang sering diangkat. Padahal doktrin itu menjadi bagian dasar yang penting supaya iman mereka tidak mudah goyah di tengah
situasi-situasi dunia saat ini. Barulah di bagian keempat kita bisa angkat tuh topik-topik yang praktis seperti panggilan bergereja, bagaimana menjadi saksi Kristus atau hal-hal yang praktis lainnya, dan kita bisa lihatnya secara worldview Kristen, kehidupan Kristen dan worldview Kristen itu kita bisa angkat. Jadi apapun topiknya kita bisa kembalikan bagaimana sih Kristen memandang. Nah, ini juga yang kami lakukan Bapak Ibu di Sabda Youth, di live Instagramnya. Bapak Ibu bisa cek di Instagram Sabda Resources. Jadi kami mengangkat topik-topik yang kekinian, yang relate dengan anak muda, tapi kita kami lihat dengan sudut pandang Kristen. Oleh sebab itu, anak muda tuh senang dengan hal-hal seperti itu. Jadi ini topik-topik yang menarik untuk bisa kita angkat. Yang terakhir adalah topik pemuridan dan penginjilan. Ini untuk meningkatkan jiwa misi mereka, untuk menyadarkan mereka bahwa mereka dipanggil itu untuk menjadi murid dan memuridkan orang lain. Nah, ini harusnya menjadi rekomendasi dan topik utama untuk melakukan pembelajaran. Nah, bagian yang ketiga yaitu penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Nah, keuntungannya apa Bapak Ibu menggunakan teknologi? Yaitu aksesibilitas, di mana ini menjadi tempat yang mudah untuk kita menemukan berbagai bahan, berbagai sumber, bahan-bahan pembelajaran, referensi, bacaan. Nah, itu ini memudahkan kita. Teknologi itu sekarang memudahkan kita untuk mendapatkan hal itu semua. Kalau dulu mungkin kita kesusahan cari di mana atau sumber-sumber terpercaya. Nah, itu kita kesusahan carinya. Dengan teknologi, dengan internet, dengan segala macamnya, dan bahkan zaman sekarang AI, itu bisa sekali menolong kita untuk akses ke referensi-referensi yang baik. Tentunya kita harus punya filter tersendiri, tanya kepada orang-orang yang jauh lebih tahu apakah ini referensi terpercaya atau tidak. Dan keuntungan yang kedua yaitu keterlibatan atau engagement dan personalisasi. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada, kita bisa melibatkan para pemuda untuk join ke komunitas kita, untuk join bersama-sama dengan kita melayani, atau join dengan kita untuk tumbuh bersama juga, baik secara personal maupun secara umum. Itu kita bisa melibatkan mereka, dan kita juga bisa kolaborasi. Artinya kita juga ketika mempersiapkan bahan, kita bisa collab dengan mereka, atau hasilnya kita bisa collab juga dengan mereka. Dan keuntungan yang terakhir adalah fleksibilitas, di mana kita bisa atur sendiri waktu kita, tempatnya kita juga tidak harus di satu tempat yang sama dengan para remaja, tapi bisa fleksibel. Tapi juga kita harus perhatikan Bapak Ibu, karena ada bahaya juga dalam pemakaian teknologi. Bahaya yang pertama yaitu menjadi gangguan atau distraksi. Sering sekali HP mengganggu kita, notifikasi yang masih menyala. Kalaupun kita getarkan notifikasi masuk, cenderung remaja tuh melihat notifikasinya gitu ketika melihat HP. Oleh sebab itu ini harus kita antisipasi dengan baik supaya gangguan ini tidak menjadi distraksi, tidak mengganggu ketika melakukan pembelajaran. Dan kurangnya interaksi. Yang sering orang lupakan, terlalu nyaman dengan dunia teknologi sehingga lupa kalau harus interaksi juga. Oleh sebab itu harus kita imbangi Bapak Ibu. Bagaimana kita, kapan harus kita interaksi secara langsung, kapan kita harus bertemu melalui platform-platform digital. Dan ada banyak sekali konten yang tidak pantas juga, konten yang tersebar, bahkan kita tidak perlu mencarinya pun terkadang muncul gitu. Jadi ini perlu kita antisipasi dengan baik, dan kita tanamkan tadi ya identitas mereka di dalam Kristus, supaya konten-konten itu otomatis terfilter dengan pikiran mereka, oh bahwa ini tidak pantas, mereka bisa langsung skip. Dan bahaya yang terakhir adalah ketergantungan atau kecanduan. Seperti yang saya singgung tadi, teknologi membuat kita atau membuat para remaja juga sering kecanduan. Bahkan mereka bisa menggunakan gadget berjam-jam hanya untuk scroll TikTok, scroll Reels, yang padahal nggak komunikasi apapun atau tidak komunikasi dengan siapapun. Hanya scroll-scroll saja mereka bisa berjam-jam. Oleh sebab itu ini kita harus waspadai dan harus perhatikan dengan sungguh-sungguh, karena ini merupakan bahaya atau tantangan juga untuk kita. Dan bagian yang terakhir untuk pelajaran ketiga ini adalah evaluasi serta pembaruan materi pembelajaran. Untuk evaluasi kita bisa melakukan pengukuran efektivitas materi pembelajaran melalui tes atau kuis yang kita sudah siapkan. Kita bisa tes kemampuan mereka, sejauh mana pemahaman yang mereka terima. Kita juga bisa observasi terhadap partisipasi remaja di dalam kelas. Kita bisa cari tahu dengan melemparkan pertanyaan, ya kan.
atau juga kita bisa melihat dari perubahan perilaku remaja itu sendiri ketika ketika mengikuti pembelajaran. Apakah mereka ada perubahan perilaku, bagaimana perkembangannya, tutur kata dan segala macamnya, serta wawancara, sharing dengan mereka saat dengan pembina, bisa juga untuk dengan remaja, untuk mendapatkan umpan balik atau feedback itu sendiri, supaya kita juga bisa mengevaluasi pembelajaran atau materi kita, apakah masih efektif atau tidak. Kita juga perlu melakukan pembaharuan konten dengan perubahan tren teknologi. Teknologi terus berkembang, oleh sebab itu kita harus melakukan pembaruan terus-menerus, Bapak Ibu. Kita juga mengikutinya gitu. Jadi kita harus mengangkat pengajaran Alkitab dan ilustrasi yang kontekstual. Jadi jangan sampai hanya pengajaran Alkitab murni tanpa ada ilustrasi yang kontekstual, tanpa ada hal-hal yang relate dengan anak-anak muda atau anak-anak remaja dengan kehidupan remaja. Kita harus memperhatikan itu. Kita harus upgrade juga untuk mengikuti apa sih yang sedang mereka pahami, yang mereka ikuti, kurang lebih seperti itu. Kita juga perlu nih membahas topik-topik aktual yang sedang viral di kalangan remaja dan mengevaluasinya dari kaca Alkitab, dari kacamata Alkitab. Kita bisa melihat apa yang sedang ramai diperbincangkan, sedang hangat atau sedang trending gitu di kalangan remaja. Kita bisa menilainya atau kita bisa mengatakan bagaimana sih Alkitab berbicara tentang hal ini. Nah, seperti itu. Nah, itu kita bisa manfaatkan hal itu untuk memperbaharui konten-konten kita. Dan jangan lupa menambah bahan ajar yang interaktif dan digital tentunya, seperti video, kuis Alkitab, gambar, audio, dan seterusnya. Dan masih banyak lagi ide-ide pembaharuan untuk konten ini, supaya ini menjadi evaluasi dan kita terus meningkat pelayanan kita dalam melakukan pembinaan iman remaja. Pada pelajaran yang keempat, kita akan melihat macam-macam metode pembinaan iman remaja ini dalam dua hal, yaitu pendekatan dalam pelayanan remaja, macam-macam metode pelayanan yang relevan dengan era digital. Kita akan simak bersama Bapak Ibu. Dari yang pertama, pendekatan dalam pelayanan remaja. Ada dua pendekatan, yaitu pendekatan yang interaktif dan juga melalui pengalaman mereka. Yang interaktif maksudnya adalah kita bisa bangun diskusi kelompok melalui kegiatan dalam kelompok kecil gitu. Jadi bukan dari kelompok yang besar. Kelompok besar mungkin kita bisa berikan teorinya, lalu kita bisa interaksi dengan mereka melalui kelompok-kelompok kecil. Kita juga bisa lakukan secara personal melalui mentoring dan pemuridan secara pribadi. Jadi kita datangi secara pribadi untuk melakukan mentoring dan pemuridan. Ini sangat efektif di era sekarang ini. Dan pendekatan pembelajaran melalui pengalaman. Seperti apa maksudnya? Kita libatkan mereka untuk kegiatan-kegiatan penjangkauan. Jadi kita ajak mereka untuk melakukan aksi-aksi sosial, melakukan kegiatan-kegiatan misi bersama-sama, sehingga mereka punya pengalaman, mereka punya experience. Jangan lupa libatkan mereka juga untuk proyek-proyek pelayanan, baik di dalam gereja maupun di luar gereja juga. Di dalam gereja seperti mungkin berdoa untuk membawa kantong persembahan, atau juga mungkin memimpin pujian, memain musik, sehingga mereka punya pengalaman-pengalaman pelayanan, sehingga mereka bisa uh, belajar sendiri juga melalui pengalaman mereka, dan kita juga bisa mengarahkan mereka dalam pelayanan, dalam pengalaman yang mereka dapatkan, harusnya seperti ini, harusnya seperti itu, dan seterusnya. Nah, kita juga bisa melakukan pendekatan pembelajaran ini menggunakan teknologi. Karena apa? Teknologi itu berasal dari Tuhan, Bapak Ibu. Dan harus kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Ini teknologi itu bisa sekali untuk dipakai untuk memuliakan Tuhan jika kita pakainya dengan cara motivasi dan tujuan yang benar sesuai dalam kitab Kolose 1 ayat 16 sampai 17. Oleh sebab itu perlu kita menggunakan hikmat Allah, karena untuk penggunaannya mungkin kita bisa belajar dengan hikmat manusia, kita bisa lihat di YouTube tutorial menggunakan teknologi A, teknologi B, teknologi C, menggunakan AI ini, AI itu, dan segala macamnya. Tapi tentu kita harus gunakan hikmat Allah untuk mengembalikan teknologi ini dengan tujuan kemuliaan Allah. Kita bisa gunakan video, audio, animasi, film, dan gambar, serta kita bisa manfaatkan platform-platform digital untuk melakukan pendekatan ini. Kita bisa video call, kita bisa Zoom, kita bisa buka rapat bersama dengan anak-anak supaya
mereka semakin dekat dengan kita, kita juga bisa lebih leluasa dalam melakukan pembelajaran ini. Nah, bagian yang kedua, macam-macam metode pelayanan remaja yang relevan dengan era digital. Kita bisa melihatnya dalam beberapa hal, yaitu dua hal, baik itu metode pembelajaran onsite maupun metode pembelajaran online. Onsite yang mungkin gereja kita juga sudah laksanakan, pertemuan ibadah rutin di gereja itu harus kita tetap laksanakan Bapak Ibu. Meskipun mungkin kita sekarang sudah online, pertemuan ibadah ini harus kita laksanakan dengan rutin juga, bahkan pembinaan tatap muka, kunjungan secara personal itu kita juga harus tetap laksanakan. Kita juga bisa berikan variasi dengan retreat yang terjadwal atau juga ibadah padang atau semacamnya. Kita bisa berikan variasi-variasi seperti itu supaya tidak tenggelam atau tidak mereka tidak bosan para remaja ini. Kita juga bisa gunakan metode pembelajaran online, baik itu pembelajaran Alkitab, ya kan, mulai dari PA online, baik itu bareng-bareng melalui Zoom, video call, ya kan, atau Instagram Live. Kalau Bapak Ibu mau belajar bareng dengan Sabda melalui PA online bareng, bisa kunjungi juga Instagramnya ayo.pa. Di situ tiap hari Senin kita akan PA online bersama-sama. Jadi manfaatkan itu semua Bapak Ibu untuk melakukan pelajaran Alkitab atau pendalaman Alkitab. Bisa juga manfaatkan WhatsApp group dan masih banyak lagi. Kita juga bisa bangun atau ciptakan persekutuan dan komunitas online melalui platform media sosial. Sekarang banyak bisa kita buka tuh. Di Instagram bisa kita buka channel untuk menjaring anak-anak muda, atau kita bisa manfaatkan itu untuk membangun komunitas atau persekutuan online kita untuk update kegiatan, untuk share-share konten, dan masih banyak lagi. Kita juga bisa gunakan grup persekutuan online, WhatsApp group, untuk saling sharing, untuk saling terbuka, dan masih banyak lagi. Kita juga bisa berikan retreat virtual. Kita juga bisa laksanakan nih Bapak Ibu, retreat secara virtual. Jangan kira hanya retreat yang onsite aja, virtual pun bisa kita laksanakan selagi kita mau belajar dan meningkatkan diri. Nah, alat-alat digital untuk pembinaan iman remaja pada bagian ini, kita bisa gunakan aplikasi Alkitab. Sabda juga telah menyediakannya untuk aplikasi Alkitab, tafsiran, catatan buku, peta juga termasuk Alkipedia, itu berupa penulisnya siapa, tahun penulisannya, garis besarnya, dan masih banyak lagi. Aplikasi Alkitab itu bisa dimanfaatkan, dan juga tentunya aplikasi di luar Sabda bisa Bapak Ibu gunakan juga untuk melakukan pembelajaran Alkitab ini. Bisa juga manfaatkan podcast, bisa juga konten video YouTube, game online, chatbot AI, dan masih banyak lagi Bapak Ibu. Ini hanya contoh yang bisa kita manfaatkan dan kita bisa kembangkan, atau kita bisa kolaborasi bersama untuk membuat ini menjangkau anak-anak muda, melakukan pembinaan kepada para remaja. Kita masuk pada pelajaran yang terakhir, pelajaran kelima, gereja dan generasi masa depan. Ya, gereja dan generasi masa depan kita akan melihatnya dalam tiga bagian, yaitu gereja harus menjangkau generasi masa depan, dan juga bagaimana memperlengkapi generasi masa depan, dan teknologi AI untuk gereja masa depan. Semua ini bermuara pada masa depan, merujuk kepada masa depan. Pada bagian yang pertama kita melihat gereja harus menjangkau generasi masa depan dengan kita melihat 4 hal, yaitu berinvestasi pada masa depan, dan juga melakukan pembinaan iman bagi generasi muda, dan terus membangun tubuh Kristus yang dinamis, serta regenerasi kepemimpinan. Dengan melakukan 4 hal ini, kita yakini bahwa gereja dengan generasi masa depan ini akan terus bertumbuh, tidak akan pernah mati. Gereja kita tidak akan pernah padam, tidak akan pernah tutup, karena kita berinvestasi dengan baik, membina iman mereka dengan baik, karena mereka adalah kunci untuk masa depan, Bapak Ibu. Kita juga bangun tubuh Kristus yang dinamis, yang terus bertumbuh, serta kita bisa regenerasi. Jadi bukan hanya kita-kita aja, mereka kita libatkan juga. Pada bagian yang kedua, kita melihat bagaimana sih caranya memperlengkapi gereja, generasi masa depan gereja ini. Yang pertama, berfokus pada pemuridan. Ini harus kita laksanakan, Bapak Ibu. Mari kita fokus kepada pemuridan, pembimbingan, mentoring kepada anak-anak muda, anak-anak remaja ini. Kalau kita fokus ke pemuridan, kita bisa lebih intens dan
benar-benar iman mereka tuh bertumbuh, tidak hanya secara umum. Kita bisa kok ibadah secara rame-rame seperti itu, atau juga laksanakan konser dan segala macamnya, tapi fokus kita harusnya ke pemuridan, supaya bisa generasi masa depan ini benar-benar ada di dalam gereja. Serta ciptakan lingkungan gereja yang ramah, seperti tantangan tadi ya, jangan sampai remaja merasa terhakimi ketika masuk gereja, tapi ciptakanlah lingkungan gereja yang ramah, yang dapat eh, memberi rasa percaya kepada para remaja ini. Dan gereja harus merangkul teknologi. Gereja harus menggunakan teknologi, Bapak Ibu. Tidak bisa tidak. Dan Bapak Ibu sebagai pembina remaja, pelayan remaja, atau bahkan penolong orang tua juga harus gunakan teknologi. Ini tidak bisa tidak. Tapi jangan juga gunakan teknologi secara buta, dalam artian kita tidak pilih, kita tidak gunakan hikmat Allah, tapi harus kita gunakan hikmat Allah, kita manfaatkan untuk kemuliaan Allah juga. Dan ini teknologi AI untuk masa depan gereja. Teknologi AI itu harus ditebus untuk kemuliaan Tuhan, Bapak Ibu. Karena teknologi adalah ciptaan manusia yang berdosa, yang bisa dipakai untuk hal-hal buruk atau hal-hal baik juga, tergantung dari cara motivasi dan tujuan dari pemakainya. Oleh sebab itu, teknologi harus ditebus dan dikembalikan kepada Tuhan, supaya bisa dipakai untuk hal-hal yang baik. AI tidak boleh diterima mentah-mentah. Sekarang banyak chat-chat bot AI, seperti ChatGPT, Perplexity, Bard, dan masih banyak lagi alat-alat AI lainnya. Harusnya kita tidak terima itu mentah-mentah. Hasil AI harus dicek oleh kecerdasan manusia yang diciptakan oleh Allah. Oleh sebab itu harus punya hikmat Allah yang daripada Allah. Kita manusia ciptaan Allah harus punya hikmat yang diberikan oleh Allah untuk mengecek teknologi ini supaya tidak kita terima mentah-mentah. Bagaimana AI dapat dipakai untuk pembinaan iman remaja ini? Ada tiga hal. Yang pertama, pembelajaran Alkitab yang kreatif. AI dapat memberikan informasi yang berlimpah tentang latar belakang, sejarah bangsa, budaya, geografis, bahasa, dan lain-lain. Garis besarnya juga termasuk di masing-masing kitab yang sedang kita pelajari. Kita bisa pakai AI untuk bertanya itu, Bapak Ibu. Mungkin kalau kita ke perpus kan mahal, atau kita belum tentu menemukan buku yang tepat untuk kitab yang sedang kita bahas, kita pelajari. Dengan AI kita bisa lebih mudah dan untuk mendapatkan informasi-informasi terkait Alkitab yang sedang kita pelajari. Kita juga bisa memanfaatkan AI untuk program pemuridan online. AI itu dapat digunakan untuk membuat programnya, mulai seperti membuat jadwalnya, atau memberikan ide-ide materinya, dan masih banyak lagi. AI dapat membantu anak muda memperdalam pemahaman mereka tentang kehidupan Kristen dan mengembangkan praktik rohani mereka. Kita bisa tanyakan itu kepada AI. Dan akses ke bahan-bahan. Manfaatkan AI untuk mendapatkan akses ke banyak informasi tentang topik apapun yang berkaitan dengan pembinaan rohani remaja. Kita bisa tanya terkait topik apa, contohnya pergaulan, contohnya apalagi iman, contohnya apalagi keselamatan dalam bahasa remaja. Itu kita bisa tanyakan kepada AI, dan banyak sekali bahan-bahan yang disediakan oleh AI untuk dapat kita manfaatkan, untuk kita dapat pakai dalam pelayanan pembinaan iman remaja. Terakhir, seperti anak-anak panah di tangan seorang pahlawan, begitu juga anak-anak pada masa mudanya. Mazmur 127 ayat 4. Mari kita membina remaja agar mereka memiliki fondasi iman yang kuat, karena mereka generasi yang tak hanya bertahan, tetapi juga harus bersinar sebagai terang Kristus dalam dunia yang terus berubah, terkhusus bagi masa depan gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, kiranya ini menjadi bekal yang baik untuk kita memulai pelayanan remaja dan memulai diskusi kita 1 minggu ke depan. Thank you.